Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, it's breaking news. Technically not really breaking news sih. Mungkin per kalian nonton video ini udah lewat jauh ya. Tapi tadi saya sempat inform di grup juga teman-teman sekalian bahwa Donald Trump kembali memberikan statement, dan kali ini clear ya, dia menerapkan tarif dagang untuk barang yang datang dari Kanada, Meksiko, and China, and will be start tomorrow, hari Sabtu ya, untuk di US teman-teman sekalian. Jadi implementasinya adalah untuk Meksiko dan Kanada itu setara dengan 25%, meanwhile buat China itu 10% teman-teman sekalian. In retaliation for the illegal fentanyl that they have sourced and allowed to distribute into our country. Jadi bisa dibilang ini kayaknya ada hubungannya dengan imigran yang datang dari Meksiko atau Kanada, dan akhirnya sebagai penalti ya atas ketidakseriusan mungkin pemerintahnya ya, jadi dikenain tarif tuh setara dengan 25% buat barang-barang dari Meksiko dan Kanada. Well, technically by the time itu di info ya, atau by the time kita dapatkan informasi tersebut, itu sekitar jam 1.28 pagi saya info ke teman-teman, karena sekitar jam 1.20 dapat informasinya ya. Ini saya pakai platform free namanya Financial Juice, tinggal cek aja sih sebenarnya kayak news aggregator gitu ya. Kalau misalkan di kripto tuh ada namanya Crypto Panic. Ini juga sama nih, news aggregator. Lumayan up to date, lumayan cepat informasinya. Tergantung sih kebutuhannya teman-teman sekalian. Kalau ini lebih ke arah macro update. Jadi kalau buat saya yang trading di market forex juga ya, of course I need to see quick information. Jadi begitu tadi waktu keluar berita tuh ya, kalau teman-teman ngecek, ya bener-bener ngeri guys ya. Currency itu udah kayak mainan ya, udah kayak memes ya, di pump, ya kemarin di pump, kemudian di dump, kemudian di pump lagi, and then pump lagi teman-teman sekalian ya. Ini udah kayak meme coin ya, kalau kita lihat tuh ya, pergerakannya percis kayak meme coin teman-teman sekalian. So itu per statementnya Donald Trump. Well actually ini bukan pertama kali saya ngerasain financial market atau pasar keuangan di eranya Trump ya. Tahun 2017, 2021 juga sama teman-teman, cukup volatile ya, ketika dia ngeluarin kebijakan-kebijakan atau statement-statement yang lumayan kontroversial ya. It's just a normal day actually di White House teman-teman, karena kita nggak ngelihat ada schedule, kita nggak ngelihat ada if you check on the economic calendar, ini tuh nggak ada, istilahnya nggak ada agendanya gitu ya. Technically agenda kemarin itu cuma PCE alias Inflation Report dan Chicago PMI, that's it. And then suddenly out of nowhere ya, Trump ya, just a normal day di White House again teman-teman, boom, tahu-tahu dia keluarin statement dan sudah menandatangani executive ordernya sehingga it's official. Ya, official diterapkan per besok teman-teman. Yang jadi concern sebenarnya adalah how China will respond. That's my biggest question ya. I think Donald Trump juga ngelihat momentum ya. Jadi begitu dia lihat, oh ya China lagi berantakan nih ya kan, gue serang aja sekalian gitu kan dengan tarif dagang gitu. Nah lo nggak bisa bales gitu ibaratnya. Jadi harapannya mungkin untuk produksi di US ekspornya bisa lebih berjalan, ibaratnya kan gitu ya. Kecuali China juga terapin tarif nih buat barang-barang yang diimpor dari US. Ya, probably one of it yang seperti kita tahu adalah Nvidia ya, chip ya teman-teman sekalian. Ini udah kita bisa bilang ya, Trump terkenal dengan berbagai kebijakan-kebijakan ya yang berhubungan dengan ekonomi. And obviously ini cara dia perang ya, bukan seperti Biden dengan senjata, tapi kalau Trump lebih ke strategi, lebih ke bisnis, lebih ke economy. And I think what happened in the next few weeks ya will be depending on ya apa yang Trump sampaikan kepada publik teman-teman sekalian. I mean if we take a look on Bitcoin, well technically still consolidating ya, kita masih back and forth aja.
Ini secara keseluruhan kita masih di dalam range yang sama dengan yang kita bahas dalam video atau live streaming terakhir. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari daily perspektif pun, ini juga sama-sama masih di dalam range yang tipis ya teman-teman sekalian. So if I'm adding exponential moving average 21 ya for the second time kita retest di situ. Dan kemarin saya udah ngomong pada saat live streaming, it will be normal kalau misalkan today Bitcoin having correction. Ya, ini tiba-tiba kenapa offline ya? Kaget saya juga, saya pikir beneran offline. Yeah, I think we're gonna having a small correction atau a small pullback gitu loh on today's market movement. And I think we did ya, kita dapatkan itu teman-teman sekalian. Per New York Open jam 20.21, begitu dapat data PCE udah keluar, bahkan sempat naik dulu teman-teman sekalian tuh. Ya, ketika kita ngelihat data Chicago PMI angkanya turun tuh 2145, itu sempat naik dulu. Ya, tepat di sekitaran, ya timingnya sekitaran situ lah, 22 ya, sampai di sini sekitar 22.30. Itu udah sempat naik dulu. And then suddenly Donald Trump drop the bomb sekitar jam 1. Ya, kalau yang pertama di sini sebenarnya biasa aja nih, market santai gitu ya. Jam 12-an tuh udah keluarin berita, teman-teman. Kalau Trump itu akan merevisi atau mereview kembali detail pada planning di tarif dagangnya, which may allow some exemptions, but they will be few and far between. Artinya yang diganti mungkin hanya sedikit, tapi nggak terlalu jauh ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Trump expected to announce a process for countries to seek exemptions for certain import. Itu jam 12. Tiba-tiba jam 1:20, White House ya. Tanda apa namanya, titik 2. Kanada dan Meksiko tarif di angka 25% dan China di angka 10%. Tarif will be up for public consumption on Saturday. That's it. Boom ya. Saya bilang sama teman-teman, ini lumayan pengaruh guys. Kalau kalian cek di news agregator yang saya pakai ini, S&P 500 tuh udah react atas data, atas announcement tersebut. Ya, saya bilang sama teman-teman, ya, ini yang kedua lumayan pengaruh. Saya info di harga sekitaran 103 ribuan. Dan per sekarang udah 101 ribu ya. Ini per saya info dulu di sini nih teman-teman nih. Tuh. Ya, kalau kalian lihat tuh garisnya tuh. Tuh saya info di situ tuh. Cepret. Tahu-tahu, ya, kempes teman-teman sekalian ya. So, what happened here with the market ya? I think, yeah, it is basically because of Donald Trump. Ya, sekali lagi tuh, per saya info tuh ya. Harga masih di 103.890. And then Bitcoin drop. Ya, key level to watch between Fibo and OB. Which means kisaran area 101.500. And I think per saya create video ini udah nyampe teman-teman sekalian tuh ya. Saya zoom out dulu, 101.500 teman-teman ya, udah nyampe. Ya, so ya, welcome to Donald Trump era ya buat teman-teman trader crypto. Ini adalah momen yang mungkin masih bisa dibilang masih lumayan enak sih ya. Masih lumayan enak. S&P 500 juga react, Nasdaq juga sama-sama react. Meanwhile kalau kalian cek dollar index strong ya, begitu dia keluarin ketetapan atau kebijakan itu strong teman-teman. XAU galau, marketnya goyang-goyang juga sama. Tapi yang paling parah ini sih udah kayak mainan ya. Kemarin oke, kita terapin tarif dagang, dia naik, habis itu koreksi, dia naik lagi kan gara-gara berita nih teman-teman. Tadi PCE price index ya keluar sekitar jam ya 8.30-an ya. Habis itu dapat kabar kalau mau direvisi dan ada exemption atau ada pengecualian buat beberapa barang yang diimport, dia turun ya kan. Tiba-tiba Donald Trump kasih pengumuman lagi, oke, hari Sabtu kita jalanin ya, dia naik lagi teman-teman. Gila banget ya, gila banget. Ini artinya weakness nih on Canadian, strength on US dollar. So ya, Bitcoin juga kena dampak ya. Kena dampak atas apa sih teman-teman sekalian? Atas ketidakpastian gitu loh. Ketidakpastian ya. Ketidakpastian yang dimaksudkan di sini adalah ketika Donald Trump di sini masih bisa gonta-ganti kebijakan. Dia masih bisa ngomongin hal yang mungkin berbeda dalam minggu depan gitu kan. Dan next week juga sebenarnya ada event penting ya untuk market crypto, yaitu non-farm payroll teman-teman ya, atau labor data yang akan dirilis pada hari Jumat ya. As usual, the first week of the month
akan jadi momen penting ya untuk para pelaku pasar mengetahui perkembangan ekonomi yang ada pada US. And yeah, I think it's a big uncertainty. Ya, there's not much to talk about ya. Nggak banyak yang bisa kita omongin teman-teman sekalian karena ini terjadi menjelang weekend. What will happen during the weekend? How Wall Street responds? Itu semua ya harus kita lihat juga teman-teman. Karena sekali lagi saya sampaikan, this is the first time kita ngedapetin presiden yang mengadopsi kripto dan mengadopsi Bitcoin menjadi salah satu aset penting lah ya di dalam masa kepemimpinan dia. Bahkan sampai dibikin tim Bitcoin Strategic Reserve, yaitu maksudnya akan lebih serius gitu kan untuk mengadopsi aset tersebut. Tapi at the same time, of course, orang ini juga jadi punya pengaruh buat market kripto. Melalui statementnya, melalui efek terhadap marketnya, dan lain sebagainya. Itu akan ada pengaruh. So yeah, I think for today's update teman-teman sekalian, saya cuma mau inform bahwa technically Bitcoin if dia masih bisa maintain ya di atas order block $100,000, I think this is a key level. As long dia bisa maintain di atas level itu ya sebenarnya kita bisa aja ngelihat dia rebound during the weekend karena market libur, market santai ya kan. Wall Street juga libur, jadi we're not gonna have extra dumping yang sedang berlangsung per saat ini. But how the whales react, itu yang jadi question terbesar ya teman-teman untuk saat ini. Makanya saya bilang kembali lagi nih, tergantung bagaimana para pelaku pasarnya react gitu. Cuman kalau saya boleh ambil sedikit kesimpulan dari keseluruhan ya, here's the lucky, I think lucky condition yang kita dapatkan ya adalah Bitcoin dominance juga having a drop teman-teman di kala Bitcoinnya lagi drop kayak begini. Jadi technically di altcoinsnya masih ada yang hijau-hijau nih kalau saya lihat sebelah kanan gitu ya. I mean if you take a look on Nero deh, ini masih hijau teman-teman, 17% gitu. If you take on AAV ya, AAV ini juga sama, masih hijau. If you take a look on People, masih hijau teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat dari perspektif daily kan kelihatan tuh, masih hijau. Ya kan? But if you take a look on Bitcoin, definitely awful ya. Jelek banget teman-teman. Karena on the daily perspective jadinya merah. Dan lebih parah lagi kalau kita pakai time frame monthly. Ya, ini jadinya cuma nge-week doang ke atas gitu. Kalau di weekly-nya sih kita sebenarnya konsolidasi. Jadi ya hopefully ini memang preparation aja ya before the next rally. So my question is, apa nih kira-kira sentimen positif yang bisa ngedorong market untuk recovery sesegera mungkin? Oke, saya belum tahu apa teman-teman sekalian, but for now, structure wise, time frame hourly masih dalam keadaan bullish. Again, if you take a look on 1 jam punya structure teman-teman, ini lagi testing ke Fibonacci 0,79%, 101.500. So let's see ya, apakah dia bisa react dari level tersebut, bisa mantul gitu. Karena technically ini harusnya merupakan opportunity. Cuman kalau udah weekend, biasanya satu aset yang saya tidak tradingkan di weekend itu adalah Bitcoin. Karena volatility-nya atau volume-nya tuh low banget. Ya, jadi kayak kurang ideal banget untuk ditransaksiin ya. Mungkin saya lebih memilih nyari altcoins nih, yang lebih enak, lebih gampang buat ditradingin di weekend. Oke, so guys, that's gonna be the update for today. Happy weekend buat teman-teman semua. Saya encourage kalian untuk ngelihat update video terakhir ya. Ini cukup penting buat kalian yang lebih banyak megang altcoins. I think that's the idea yang saya bisa sharing ke teman-teman sekalian. Meanwhile on Bitcoin ya sebenarnya everything still fine ya. Cuman kita anggap pergerakan hari ini lebih kepada volatilitas. Jadi ketika nanti Donald Trump kasih new statement baru, pasti akan ada perubahan-perubahan lagi pada market. Dan saya harap teman-teman, apalagi yang baru first time ya, first cycle di market crypto kali ini bakal sulit, nggak bakal kayak sebelum-sebelumnya. Ya, I think you have to be able untuk bisa adaptasi dengan cepat. Dan tentu saja paling penting, always perhatiin risk management. Oke, so happy weekend teman-teman. God bless. Gak terasa udah azan subuh. So I'm gonna end the video here. Thank you so much for watching. I'll see you guys again in the next update and in the live streaming. Cheers guys. Bye bye.